Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat sekalian. Terima kasih kepada panitia JDM dan juga terima kasih kepada PT Novo Nordisk yang pada pagi hari ini menjadi rekan kita di dalam membawakan topik yang berikut ini. Baik, tadi sudah dibacakan oleh MC yaitu Dr. Marta bahwa pada sesi berikut ini kita akan kedatangan dua pembicara yang memang sangat pakar di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Sarwono Waspaji dan Profesor Dr. Imam Subekti. Pada pagi ini kita akan bicara banyak mengenai usus ya, perususan, karena tadi pagi kita udah bicara banyak dengan Dr. Farid dan juga Dr. Diki bicara mengenai gut microbiota, dan ternyata peran usus memang sangat penting ya di dalam menuju seseorang menjadi diabetes, prediabetes, atau bahkan kalau menjadi sebagai terapi pun itu juga ternyata harus dipertimbangkan. Nah, kali ini kita juga akan bicara mengenai menyenggol juga masalah usus nih ya, karena obat ini memang bekerjanya di usus, yaitu obat yang incretin based therapy, yaitu spesifik mengenai GLP-1 receptor agonist ya. Nah, terapi-terapi kita kan ini yang untuk diabetes nih sebenarnya udah sangat banyak. Salah satu terapi yang menjanjikan adalah terapi yang bisa disuntikan atau diberikan 1 minggu sekali. Hasilnya pun sangat baik ya, nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh kedua pembicara berikut ini. Namun obat ini selain juga dari sisi simplicity, ternyata memiliki efek-efek lain. Obat yang bekerja di usus ini atau bekerja di saluran cerna ini, bekerjanya mungkin sedikit berbeda dengan obat-obat yang lain gitu ya. Nah, bagaimana cara bekerjanya, kemudian apa efeknya, dan kenapa harus menggunakan obat ini, kenapa harus menggunakan GLP-1 receptor agonis, itu akan dibicarakan panjang lebar. Baik, saya rasa kita nggak usah berpanjang-panjang, kita akan panggilkan untuk topik Do we need once weekly treatment for people with type 2 diabetes, yang akan dibawakan oleh guru saya, yaitu Profesor Dr. Sarwono Waspaji, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Kami persilakan Prof. Sarwono. Jadi untuk diskusikan jawaban, apakah memang treatment yang seminggu sekali ini bermanfaat? Nah, saya akan mulai dengan beberapa hal mengenai tadi faktor yang berperan pada hasil care dan seterusnya untuk mengantar jawaban yang kan. Kita tahu bahwa diabetes tadi juga sudah balik. Ada resistensi insulin, ada kenaikan gula, dan ujung-ujungnya ada kelainan makrovaskular dan mikrovaskular. Kemudian kita tahu makin tinggi gulanya, maka karena berbagai mekanisme yang mengaitkan dengan hiperglikemi, komplikasi juga terjadi macam-macam sekali di seluruh tubuh. Kita juga tahu bahwa kalau kita turunkan, ini hasil dari UKPDS yang terkenal sekali, kalau kita turunkan gulanya dengan A1-nya cukup rendah, ya, sampai harga tertentu, maka mikrovaskularnya jelas turun. Makrovaskularnya turun tetapi belum sampai bermakna. Nah, keadaan kita bagaimana untuk menurunkan? Ini data saya ambil dari penelitian yang baru, ya, yang tidak terkontrol itu masih banyak sekali, sampai 70% masih tidak terkontrol. Itu hasil pengolahan, kita harapkan kurang terlalu. Ada studi lain ya yang mengatakan bahwa sepertiga pasien diabetes itu mempunyai penyakit kardiovaskular. Dan 9/10 dari yang penyakit kardiovaskular itu mempunyai penyakit aterosklerotik lain dari berbagai macam terkait aterosklerotik. Ya. Dan hanya 2/10 dari orang-orang yang mempunyai kelainan tersebut ya, dapat obat-obat yang bermanfaat untuk kardiovaskular. Karena obat diabetes kan kita tahu banyak, tidak semuanya memberikan manfaat yang baik untuk kita. 70% tadi tidak terkontrol, banyak yang
overweight ataupun obesity, apalagi kalau kita memakai kriteria Asia Pasifik, 25 BMI saja sudah kita katakan. Dan banyak pasien yang memiliki vascular disease. Masalahnya adalah compliance. Jadi adherence pada pengobatan itu hanya sedikit, hanya 50% yang adherence. Jadi tentu hasilnya tidak akan menjadi terlalu baik. Nah, kita tahu bahwa banyak faktor yang berperan pada medical adherence. Ada yang terkait pengobatan, ada yang terkait dengan penyakit, ada yang terkait pasien, ada yang terkait healthcare system, dan ada yang terkait hubungan dengan providernya. Kalau yang ngomong dokternya Prof. Imam gitu, mesti pada ikut. Tapi kalau yang ngomong siapa lagi, yang lain nggak pada ikut, misalnya seperti itu. Jadi healthcare system sendiri dalam berpengaruh pada medical adherence banyak macam cost, terutama yang medication cost, healthcare cost, kemudian adanya asuransi dan sebagainya. Yang BPJS beda dengan non-BPJS. Kemudian ada care prosesnya, flexibility dan guidelines, follow up dan monitoring. Ya. Banyak sekali hal lain yang juga berperan, misalnya resources. Obatnya nggak ada, guideline-nya nggak ada, tentu hasilnya akan menjadi berbeda. Terusnya obat-obat yang berperan terhadap outcome kardiovaskular ternyata nggak dapat karena BPJS nggak ada dan dia tidak mampu membeli obat-obat yang sangat mahal. Nah, juga ada yang terkait dengan medication related factors. Ya, complexity dari regimen. Yang injeksi tentu orang nggak senang. Senangnya yang tidak injeksi. Ya. Ada yang sehari 3 kali tentu nggak senang, lebih senang yang mungkin cuma 3 bulan sekali, oral lagi minumnya, tentu lebih senang yang seperti itu. Itu juga berpengaruh pada adherence. Jadi macam obat injeksi, obat oral, ya, short acting yang diberikan beberapa kali dengan yang long acting tentu berbeda juga. Ada juga adverse effect. Kalau adverse effect-nya banyak, tentu juga menyebabkan adherence-nya kurang. Kita tahu kalau pernah tipu ini, maka orang tuh bahasa Jawanya kipo-kipo, nggak mau lagi dikasih obat seperti itu. Jadi ini semua berperan pada adherence. Juga ada yang terkait dengan pasiennya. Yang asimptomatik tentu berbeda dengan yang simptomatik. Ya. Dan berbagai hal, misalnya yang sudah punya complication tentu berbeda juga. Ini banyak sekali yang berperan pada adherence pengobatan dan kemudian pada hasil pengobatan. Nah, ini dari healthcare provider, tadi hubungan, kalau dokternya hubungannya baik, penjelasannya baik, tentu akan lebih adherence dibandingkan kalau tidak. Kemudian penjelasannya baik, ya, yang diberikan tentu orang akan lebih adherent. Kalau dari sisi pasien banyak juga berbagai hal, misalnya side effect, kemudian ketersediaan obat, ya, lupa, dan neglected dan sebagainya. Total yang adherence kira-kira cuma 50 atau 60%, sedangkan yang tidak adherence cukup banyak 40-50%. Kita tahu juga bahwa untuk diabetes care yang baik, ya, untuk yang baik, kita harus mendapatkan improve glucose level yang dinyatakan dengan baik, gula darah puasa 2 jam maupun glycemic variability, juga dengan selalu mencegah supaya tidak menjadi hypo. Dan kita tahu bahwa untuk optimal diabetes care, banyak hal yang harus kita bisa. Safety, sufficiency, security, dan juga sustainability. Ya, yang mengkait misalnya
di sini HbA1c-nya harus baik, fasting plasma atau postprandial harus baik, di samping tadi glucose variability, ya, kemudian tidak hypoglycemia, tidak weight gain, kemudian juga bermanfaat terhadap mikro maupun makrovaskular, terutama terhadap jantung dalam hal ini. Nah, yang penting adalah sustainability. Berbagai hal tersebut harus didapatkan dalam jangka panjang yang barangkali susah untuk dapat menghasilkan hasil yang baik. Nah, dari guidelines, goals of diabetes care adalah pencegahan komplikasi, optimize quality of life, ini tujuannya. Dan itu sudah dinyatakan ini dari kaitan baru. Kita harus melihat karakteristik pasiennya, kita harus berbagai faktor yang spesifik untuk penentuan harus kita perhatikan, dan kemudian didiskusikan dengan pasien mana yang sesuai, ya. Jadi di sini dalam hal karakteristik pasien dan termasuk kultural, sosioekonomik, cost dan sebagainya, tentu di sini diperhatikan. Ya. Dan untuk yang specific factors, ya, individualisasi target, kemudian impact terhadap weight ataupun hypoglycemia. Tapi tentu yang terkait obat adalah complexity dari regimen, frequency, mode of administration, ya, dan kemudian kita harus optimize adherence, cost dan sebagainya. Ini semua harus diperhatikan. Dan berbagai hal itu harus dibicarakan dengan pasien supaya dia bisa mengikuti, dia bisa setuju terhadap pengolahan tersebut, sehingga bisa ditambahkan adherence yang. Nah, itu mengenai adherence, ya. Saya bicarakan mengenai development of. Ada banyak obat untuk diabetes, banyak sekali. Akan kita bicarakan untuk yang injectable, yang long action sesuai dengan apa yang harus kita jawab tadi. Dalam hal insulin, saat ini tantangannya adalah mendapatkan yang lebih fisiologis yang sesuai dengan endogenous, ataupun karena terpaksa injeksi yang long acting, makin panjang makin. Kita lihat perkembangannya, ya, sejak insulin ceritanya dulu banyak, kemudian setelah ditemukan human insulin yang recombinant, maka kemudian ada usaha untuk mengubah, ya, jadi analog, mendapatkan berbagai macam insulin modern. Sekarang sangat banyak, dari baik yang pendek, ya, aspart, lispro ataupun gludisin, ataupun yang long acting, ya, detemir dan glargine. Berkembang lagi, perkembangannya ini tidak lama, tidak cepat. Di tahun 2000-an, mungkin 10-15 tahun, dapat yang lebih panjang, ya. Jack, gelar 30, E300, ya. Yang ultra fast sampai saat ini belum dapat. Jadi masih yang rapid acting. Ultra fast tidak berhasil mendapatkan, dan ada kombinasi. Ini sekarang ada, dan masih diusahakan juga yang route of administration yang lain, inhaled maupun oral. Ini masih ada yang once weekly, ya. Jadi kalau suntikannya seminggu sekali kan enak, ya. Atau oral insulin, ya. Yang once weekly sampai sekarang belum disetujui, tapi akan ada, ya, mungkin 1-2 tahun yang akan datang, Isodec, ya, yang cara kerjanya atau cara mendapatkannya mirip dengan cara mendapatkan IDEC, ya, Degludec. Jadi dengan menambah molekul 14 dapat detemir, C16 dapat Degludec, C20 dapatkan Isodec. Lebih panjang lagi, 1 minggu sekali.
dari perkembangan ini memang untuk mendapatkan sesuatu tidak terlalu cepat ya, dari rapid acting insulin long acting ini ada tahun lebih. Dari long acting Levemir ke lebih long acting Degludec 13 tahun. Padahal sistemnya sudah hampir. Sekarang yang ada masih kombinasi saja, tapi mungkin bukan 13 tahun, tapi mungkin 9 tahun lagi sudah di pasaran yang 1 minggu sekali. Isodec. Nah, ini history of diabetes therapy. Dulu insulin, ya, tentunya obat-obat yang lain yang bukan insulin banyak usahanya, tapi kemudian yang oral, yang insulin itu injeksi, jadi enggak, ya, oral, ya. Kemudian lama tidak ada perkembangan, setelah ditemukan kombinan insulin, baru insulinnya berkembang tadi, yang analog, ya, yang kemudian yang lebih panjang lagi. Sementara obat-obat oral juga banyak yang berkembang. Terakhir ini adalah DLT2 inhibitor. Dan kemudian ada juga yang injeksi yang memanfaatkan, tadi Risma mengatakan pankreatin terapi. Pankreatin terapi tadinya hanya yang oral, tapi kemudian didapatkan yang juga hasilnya lebih baik, yang injeksi LP1 analog. Nah, sebetulnya perkembangan itu banyak juga dipengaruhi oleh perusahaan obatnya, yang membuatnya. Mereka juga ingin mengembangkan berbagai produk, ya, yang bermanfaat untuk diabetes. Ini tahun 2015 ya, mereka sudah mengusulkan atau memikirkan inovasi-inovasi yang ada pada insulin ataupun GLP-1 yang masih belum, yang akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan diabetes. Seperti tadi yang improve glucose control, itu hypoglycemia, terus kemudian yang lebih panjang dan flexible dose. Masih ingin juga dari dulu oral delivery, ya, baik insulin maupun GLP-1. Barangkali kalau oral insulin masih belum, GLP-1 agonis sudah ada oral semaglutide. Kemudian selective medicine yang mengurangi hipoglycemia, yang tidak menambah weight gain, ya, dan kemudian yang tangan ini yang provide comorbid benefit, provide outcome yang baik. Ini sudah ada, ya. Nah, yang akan datang lagi, mereka juga sudah pikirkan dari tahun 2015 untuk koformulasi antara insulin dan GLP-1 sehingga mendapatkan manfaat yang bersamaan, baik dari insulinnya, mengurangi kekurangan insulin, ataupun meningkatkan manfaat GLP-1 dengan mengurangi GLP-1 agonist plus long acting insulin ada, IRA, ya. Dan mungkin nanti kalau kita punya SEMA yang seminggu sekali, punya ISODEC, bukan ISODEC yang seminggu sekali juga, maka barangkali akan. Nah, untuk pengembangan untuk pengembangan GLP-1, ini ada beberapa perusahaan yang ada di sana, ya. Ya, di sini dengan menambahkan dari GLP-1 molekul asli, menambahkan 16 fatty acid. Jadi ini seperti Degludec, menambahkan fatty acid yang C16, dapatkan yang lebih panjang, lebih manfaat, liraglutid, ya. Ini sehari sekali. Tapi dengan menambahkan fatty acid yang lebih panjang, 18 fatty acid didapatkan GLP-1 agonis yang lebih panjang.
Perusahaan lain, Sanofi itu sebenarnya dulunya Hughes untuk insulin. Mereka mempunyai exenatide, lixisenatide, ya. Perusahaan Lilly mempunyai dulaglutide. Lilly dalam memperpanjang insulin tidak berhasil. Dan pegylated insulin dia tidak berhasil, tapi dalam memperpanjang dari GLP-1 dia juga berhasil. Nah, memang untuk nicotine based therapy dulu yang awal yang oral, ya. Tapi nanti kita tahu bahwa yang oral ini hasilnya tidak superior semuanya. Semuanya hasilnya adalah sama, hampir sama, non inferior. Tapi untuk yang GLP-1 itu hasilnya bagus-bagus untuk kardiovaskular. Sehingga ini sekarang ini semuanya sudah, saya kira sudah selesai, ya. Dan GLP-1 reseptor activator, ya, kita lebih cenderung mengatakan activator, ya. Ada yang short acting, ada Exendin 4 backbone, ya, exenatide, exenatide, ada yang GLP-1 backbone, yang liraglutide masih sehari sekali, yang lain adalah minggu. Nah, memang GLP-1, ya, ini jadi sama dari yang GLP-1 backbone, ada once daily, ada yang weekly. Sedangkan yang Exendin 4 backbone, ada yang short acting yang dulu, tapi mereka juga punya yang weekly. Itu ada perkembangan lain yang infusion ataupun yang dengan alat yang bisa dipakai sampai beberapa. Memang GLP-1 itu mempunyai efek yang baik terhadap berbagai hal yang menyebabkan hiperglikemia. Kalau ada ada Aries 11, ya, ini banyak dari mekanisme-mekanisme itu yang dapat diperbaiki dengan satu agonis, ya, GLP-1 reseptor aktif. Jadi tentu tidak aneh kalau ini menjadi berkembang ke arah. Sayangnya sampai saat ini harga, masih banyak mahal. Masuk nggak tahu semaglutide yang ternyata hasilnya nggak baik, ya. Superior glycemic control, superior sustained weight loss, superior benefit dalam outcome, ya. Dan once weekly, makanya kita tidak tahu. Kita tentu harus juga untuk adherence yang baik. Nah, kita juga mengenal berbagai hal kardioalsa tadi yang mendasari berbagai pilihan untuk obat yang akan kita pakai untuk. Kita mulai di sini dari UKPDS, ya. Umumnya jangka panjang. Ini insulin dan sulfonylurea efek memberikan gula darah yang baik, yang namanya efektif, itu baru kelihatan setelah 15 tahun. Tidak kelihatan sampai pada waktu pengelolaan di 25 tahun, kelompok yang intensif masih lebih. Obat lain juga mendapatkan dengan waktu yang panjang. Ini advance tadi untuk pakai klik. Waktunya panjang untuk mencapai 5 tahun. Obat lain pioglitazone ini baru kelihatan efek baiknya terhadap kardiovaskular, ya, setelah pengobatan 3 tahun. Memang efek itu baru kelihatan setelah jangka. Nah, obat incretin base saxagliptin ini baru 2 tahun sudah dievaluasi, ternyata tidak tidak superior, ya, non inferior tapi tidak superior. Ada hasil yang tidak terlalu baik untuk
untuk kelompok. Memang umumnya yang kelompok gliptin tadi semuanya memerlukan jangka panjang dan kelihatannya efek grup ini yang semua adalah non-inferior. Tidak ada yang superior, tapi semuanya adalah inferior. Yang Carolina kalau tidak salah yang hampir tekos yang hampir ya, sitagliptin yang angkanya 0,9, OR-nya, tapi P-nya masih lewat. Prof, Memang maaf Prof, banyak, waktunya 5 menit lagi Prof. ya banyak Makasih. yang penelitian yang banyak ya, yang terakhir di sini mengenai GLP-1 ya, yang akan datang yang masih ada adalah mengenai SGLT2 ya. Di food yang untuk insulin tidak hasilnya tidak bagus. Untuk GLP-1 tanya hasilnya bagus, leaders tadi ya, efek kardiovaskular outcome baik, semuanya ya. Ini SGLT2. SGLT2 mendapatkan outcome yang baik, itu semuanya ada kelompok ini semuanya baik-baik semua, dan kita lihat penelitiannya jangka panjang. Untuk gliptin leader hasilnya baik, untuk yang lain ini dulaglutidnya baik, tapi ada beda-beda, misalnya pada MIS-nya bagus, tapi pada cardiovascular death-nya tidak terlalu baik, non-fatal tidak. Nah, semuanya juga waktunya panjang-panjang, tidak ada yang pendek. Ya. 4 tahun. Semaglutide ini dengan 4 tahun hasilnya baik. Dan penelitian yang mula-mula short acting, belakangan adalah yang long acting semuanya. Nah, kita tahu juga bahwa dari penelitian tertentu, kalau pendek hasilnya bagus, tapi kalau kemudian jangka panjang, ini yang DPP4 program ya, pas 10 tahun hasilnya juga tidak sebaik. Setelah 15 tahun hasilnya tidak sebaik pada waktu. Jadi untuk mempertahankan adherence itu banyak hal yang harus. Nah, guidelines yang sekarang ya, berdasarkan tadi outcomes tadi, metformin tadi, insulin tidak, food yang di Gludec, kemudian yang lain-lain, gliptin tadi non-inferior, ya, yang GLP-1, leader dan lain-lain, hasilnya bagus, SGLT2 inhibitor hasilnya juga bagus, sehingga guideline yang sekarang untuk yang ada atherosclerotic heart disease risk, semuanya dimulai dengan GLP-1 ataupun yang mikro yang CAD dengan SGLT2 inhibitor. Insulin mendorong ke belakang, tidak dipakai dari baik yang AA, CE maupun yang ada IASD bersama semua anjurannya kaitan itu. Dan kemarin-kemarin yang lalu dan kemarin banyak sekali dibicarakan mengenai baru yang kardiovaskular outcome-nya baik. Jadi yang sekarang ini biasanya dimulai dengan protein, kemudian bergantung pada keadaan. Kalau ada failure atau CKD, pilihannya ada inhibitor, kalau tidak GLP-1 activator. Ya. Jadi yang sekarang adalah kombinasi antara insulin, ya, yang lebih bagus. Kalau kita dapat mengurangi efek sampingnya, dan ditambahkan dengan GLP-1 receptor activator yang long acting, hasilnya akan sangat baik. Kita dapat mengombinasikan berbagai hal yang positif pada pemakaian long acting basal insulin dan GLP-1 receptor activator
dan mengurangi samping. Jadi konklusinya untuk successful patient-centered management pada type 2 diabetes harus patient-friendly. Banyak hal yang harus dibicarakan untuk mendukung adherence yang baik. Jadi jawaban pertanyaan tadi, rasanya once weekly treatment type 2 diabetes, long acting GLP-1 bisa juga digabung dengan ultra long acting insulin yang nanti akan ada. Cuma tentu harus dipikirkan cost-nya yang mestinya friendly untuk. Terima kasih. Terima kasih, Silakan Prof. kembali Sarwono. pada beliau. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Sarwono. Saya rasa penjelasan beliau sangat membuka wawasan kita. Beliau selalu senang sekali menceritakan mengenai riwayat atau sejarah. Jadi kita bisa melihat perkembangan terapi dari diabetes ini yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ternyata memang terutama dalam mungkin 10-20 tahun terakhir ini ya, Prof, ya, perkembangannya sangat pesat gitu ya. Dan ternyata obat-obatan yang belakangan ditemukan ini memiliki keuntungan, tetapi juga ada kerugiannya. Nah, untuk bisa mengenal GLP-1 reseptor agonis ini yang sudah dijelaskan panjang lebar sebelumnya oleh Prof. Sarwono, kita akan mendengarkan pembicara kedua. GLP-1 sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa kita memiliki dua ya, yang ada exendin based dan juga ada yang human based. Nah, beliau ini untuk pembicara kedua ini akan bicara lebih dalam mengenai yang human based, terutama yang long acting GLP-1 reseptor agonis. Jadi judulnya adalah semaglutide Superior Glycemic Control, Weight Loss, and CV Risk Reduction with Once Weekly Convenience. Akan dibawakan oleh guru saya juga, yaitu Profesor Dr. Imam Subekti, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Kami persilakan kepada Prof. Imam, waktu sekitar 25 menit. Terima kasih Dr. Wismandari atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para guru besar, para sejawat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari panitia JDM untuk menyampaikan topik yang menarik. Saya akan share screen sebentar. Ya. Ya. Ya, judulnya adalah semaglutide superior A1C reduction, weight loss, and CV risk reduction with once weekly convenience. Terima kasih Prof. Sarwono yang telah menyampaikan presentasi pertama tadi dengan sangat menarik dan banyak menyinggung terkait dengan GLP-1 receptor activator atau reseptor agonis. Mudah-mudahan topik yang saya bawakan ini dapat melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Sarwono. Sahabat sekalian, saat ini kita masih menghadapi berbagai masalah dan kendala dalam pengelolaan diabetes. Seperti tadi, ini rangkuman ya. Jadi ada kendala dalam kendali glikemik yang masih belum baik. Kemudian masih ada masalah dengan diabetes, obesity, ada cardiovascular disease, dan yang paling kanan adalah masalah ketaatan dan keteraturan berobat yang masih kurang. Nah, ini apakah akan dijawab dengan adanya obat baru yang nanti akan saya sampaikan? Kita bisa lihat pada slide-slide berikutnya. Sahabat sekalian, ini adalah tahapan yang nanti akan disampaikan, poin-poin topiknya, semaglutide once weekly, yang menargetkan pada unmet needs. Kemudian kedua, clinical use of semaglutide once weekly, dan diakhiri dengan summary. Sahabat sekalian, ini adalah gambar struktur human GLP-1
yang asli ya, yang asli. Dan kemudian dengan rekayasa teknologi kedokteran, susunan asam amino ini kemudian dilakukan beberapa modifikasi. Pertama adalah modifikasi substitusi asam amino yang tadi adalah alanin, kemudian pada rantai atau susunan nomor 8 diganti dengan alfa isobutyric ya. Alfa isobutyric pada posisi 8 ini berfungsi untuk mencegah degradasi oleh DPP-4. Ya, ini memang sifatnya seperti itu sehingga diharapkan dapat lebih kuat ya. Yang kedua yang dilakukan adalah penambahan spacer asam fatty acid dengan rantai karbon 18. Dan panjangnya rantai karbon ini kemudian dapat memperkuat ya ikatan dengan albumin sehingga diharapkan masa kerjanya, durasi kerjanya bisa menjadi lebih panjang. Itu adalah rekayasa kedua. Dan yang ketiga adalah pergantian lisin menjadi arginin pada rantai atau susunan yang ke-34 dengan tujuan pergantian ini atau substitusi ini dapat menjaga agar spacer ini yang ditambahkan ini tetap pada rantai ke-26. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa half-life menjadi lebih panjang, kurang lebih 1 minggu atau 6 sampai 7 hari. Dan untuk diketahui bahwa molekul sema ini merupakan molekul dengan berat molekul yang kecil, yang terkecil untuk yang once weekly, yaitu 4,11 kilodalton. Ini adalah struktur baru sehingga diharapkan memberikan masa kerja yang lebih panjang pada pengelolaan diabetes. Sahabat sekalian, kalau kita lihat pada farmakokinetik ini profil farmakokinetik, kita lihat memang konsentrasi semaglutide plasma relatif stabil sampai dengan kurang lebih 1 minggu ya. Ini dibuat rata-ratanya adalah 149 jam. Ini kalau dihitung dalam hari kurang lebih 6, sekian hari. Sehingga diharapkan pemberian obat ini bisa diberikan dengan interval yang cukup waktu 6 hari itu. Nah, sahabat sekalian, semaglutide memiliki ikatan yang lebih kuat, 6 kali lebih kuat pada albumin dibanding dengan liraglutide. Ya. Jadi sekali lagi ikatan ini yang lebih kuat tadi merupakan hasil rekayasa penambahan spacer dengan asam fatty acid ya dengan rantai karbon 18. Baik. Nah, sahabat sekalian, apakah obat baru GLP-1 reseptor agonis ini, semaglutide ini dapat mengatasi masalah yang tadi sudah disampaikan di depan, baik untuk glycemic control, untuk obesitas, CV benefit maupun untuk ketaatan dalam berobat. Nah, oleh karena itu kemudian dilakukan beberapa penelitian dengan masternya adalah sustain, semaglutide unabated, sustainability in treatment in type 2 diabetes. Kita bisa lihat sekarang satu persatu. Ya, ini kalau kita lihat sustain 2 ini membandingkan sema dengan DPP-4 inhibitor, sustain 8 membandingkan sema dengan SGLT2 inhibitor, sustain 7 dengan GLP-1 yang lain, dan sustain 4 dengan basal insulin. Kalau kita lihat di sini hampir 80%
ada yang 66%, proporsi yang mencapai A1C kurang dari 7% dengan sema 1 mg. Nah, secara sederhana dikatakan bahwa kurang lebih 4 pasien yang mencapai target A1C kurang dari 7% dari 5 subjek yang diberikan pengobatan. Jadi nampaknya satu target bisa bisa dipenuhi. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa untuk mencapai target A1C kurang dari 7% itu 70% yang mencapai kurang dari 7% itu tanpa hipoglikemia dan berat badan yang meningkat. Jadi hipoglikemia tidak terjadi dan berat badan meningkat juga tidak terjadi. Jadi sahabat sekalian, dikatakan bahwa semaglutide ini merupakan superior glycemic control-nya, dapat memberikan manfaat penurunan A1C kurang dari 7% pada 80% subjek yang mendapatkan sema 1 mg. Nah, bagaimana sekarang pada masalah yang kedua, yaitu masalah berat badan. Nah, pada sustain yang sama, pada studi-studi yang sama, 2, 8, 7, dan 4, kita bisa lihat bahwa proporsi subjek yang mencapai berat badan penurunan berat badan lebih dari 5%, itu boleh disebut sebagai 51 sampai dengan 63%. Ya. Kalau ini dikatakan 3 atau 2 sampai 3 subjek dari 5 pasien yang mendapatkan sema 1 mg itu penurunan berat badannya mencapai lebih dari 5%. Ya. Ini baik dibandingkan dengan DPP-4, SGLT2, GLP-1 reseptor agonis yang lain, dan basal insulin. Nampaknya lebih unggul ya dibanding dengan komparator tadi. Sahabat sekalian, salah satu yang juga menjadi keunggulan sema adalah mampu bertahan ya. Jadi sustain hingga penelitian 2 tahun. Jadi baik dengan sema 0,5 mg maupun dengan sema 1 mg memberikan manfaat yang stabil hingga penelitian berakhir di 2 tahun. Oleh karena itu kemudian kita dapat paham bahwa sema merupakan obat yang dapat memberikan manfaat dalam penurunan berat badan 2-3 dari 5 subjek dapat mencapai penurunan berat badan lebih dari 5% dengan sema 1 mg. Nah, masalah ketiga, kita tahu bahwa 70% pasien diabetes memiliki high risk kardiovaskular. Nah, bagaimana manfaatnya dengan pengobatan pemberian sema ini? Nah, dari secara teoritis ya, bahwa anti-atherosclerotic effect dari GLP-1 reseptor agonis terjadi atau berlangsung melalui 2 mekanisme. Pertama mekanisme direct effect dan yang kedua adalah indirect effect. Ya, yang direct effect itu bisa kita lihat di sini adalah memperbaiki fungsi endotel, kemudian menurunkan ya aktivasi dari vascular smooth muscle cell sehingga proliferasinya jadi menurun. Kemudian inflamasi juga diturunkan dan akumulasi lipid turun. Nah, efek indirect itu diperoleh melalui penurunan berat tekanan darah, penurunan berat badan, dan penurunan A1C sehingga memberikan manfaat pada pembuluh darah. Nah, bagaimana hasilnya, sahabat sekalian? Ini adalah studi sustain 6
2-year CVOT for semaglutide, lebih dari 3.000 pasien dengan A1C lebih dari 7 sampai dengan 10,5% dengan pasien berusia lebih dari 60 minimal 1 risk factor untuk kardiovaskular atau usia 50 dengan CV disease. Kemudian ada dibuat randomisasi menjadi 4 cabang, masing-masing mendapatkan obat dan placebo, dilihat primary composite outcomes, yaitu MACE, non-fatal, stroke, non-fatal MI, dan CV death. Subjek mendapatkan terapi standar diabetes dan standard of care dari kardiovaskular. Nah, sahabat sekalian, ini adalah hasil yang diperoleh dari studi Sustain 6 bahwa terdapat penurunan risk kardiovaskuler sebesar 26% ya dibanding dengan placebo. Jadi ini kita dapatkan hasil yang penurunan CV risk untuk MACE ya, major adverse cardiac event, cardiovascular major cardiovascular event ya, menurun sebesar 26%. Nah, pada studi tersebut juga didapatkan data bahwa terdapat penurunan risk of new or worsening nephropathy ya sebesar 36%. Jadi ini tentu hasil yang sangat baik untuk semaglutide pada studi CVOT semaglutide. Nah, sahabat sekalian, jadi untuk CV benefits dari penggunaan semaglutide ini kita dapatkan ada risk reduction untuk MACE sebesar 26%. Nah, kita sampai pada bagian yang kanan, di mana once weekly obat ini diharapkan convenience untuk pasien-pasien diabetes. Nah, sahabat sekalian, edukasi terkait dengan ketaatan berobat akan sangat penting, akan membantu pasien mencapai target atau memberikan outcomes yang lebih baik. Ya, penjelasan tentang pentingnya teratur berobat pada pasien diabetes itu akan mencapai target gula darah yang baik. Dengan demikian dapat mencegah komplikasi dan dengan demikian dapat juga meningkatkan, memperbaiki kualitas hidup. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan kemudahan, ya, mengurangi kompleksitas pengobatan dengan cara mungkin membuat regimen menjadi lebih simpel. Ya. Nah, dengan demikian maka ketaatan berobat dan kepuasan dalam pengobatan itu secara signifikan meningkat dengan pengobatan GLP-1 reseptor agonis yang once weekly betul dibanding dengan once daily maupun pada yang 2 kali sehari. Dikatakan dalam studi bahwa pasien yang berhasil menurunkan A1C lebih dari 1% dalam 3-6 bulan, maka hasil 18 bulan ke depannya itu menjadi lebih baik. Demikian pula untuk weight reduction, kalau lebih dari 3% dalam 3-6 bulan, maka di 18 bulan berikutnya itu ternyata akan memberikan manfaat yang juga lebih baik. Demikian halnya untuk suntikan once weekly itu dapat meningkatkan keteraturan berobat sebesar 9-12%. Jadi sahabat sekalian, kita bisa lihat bahwa masalah-masalah yang ada saat ini mudah-mudahan dengan adanya semaglutide ini dapat
membantu mengatasi ya dari 4 masalah yang ada dalam pengelolaan diabetes ini. Nah, sahabat sekalian, memang tidak dipungkiri bahwa semaglutide memiliki beberapa adverse event, ya. Tetapi dikatakan bahwa untuk hypoglycemia ini termasuk low risk, ya, sama dengan GLP-1 reseptor agonis lainnya. Yang paling sering ditemukan adalah gastrointestinal disorders, ya. Tetapi dengan teknik-teknik tertentu, keluhan gastrointestinal ini dapat diatasi dengan baik. Sahabat sekalian, di dalam studi CVUT yang dilakukan, ditemukan adanya memang komplikasi diabetik retinopati, ya. Dikatakan di sana dilaporkan 3% pada kelompok SEMA, 1,8 pada kelompok placebo. Namun dilaporkan ada info dilaporkan dalam studi tersebut bahwa dari 79 pasien yang mengalami diabetik retinopati, 83,5%-nya adalah telah memiliki retinopati diabetik sebelumnya. Nah, sehingga oleh expert FDA yang menangani masalah divisi transplant dan oftalmologi, maka dikatakan bahwa metode yang digunakan untuk evaluasi nampaknya belum cukup, ya, untuk menentukan, memastikan konklusinya bahwa semaglutide berhubungan dengan diabetik retinopati, karena tadi beberapa dilaporkan telah memiliki retinopati sebelumnya sebesar 83,5%. Oleh karena itu, dikatakan bahwa berdasarkan data-data tersebut, tidak ada alasan atau pertimbangan untuk membatasi, ya, untuk membatasi penggunaan semaglutide pada pasien diabetes. Ya. Juga tidak diperlukan evaluasi sebelum pemberian semaglutide untuk retinopati, kecuali standar bahwa memang evaluasi mata pada pasien baru diabetes memang tetap diperlukan secara reguler. Sahabat sekalian, bagaimana penggunaan SEMA pada praktek klinik sehari-hari? Semaglutide dianjurkan untuk inisiasinya menggunakan 0,25 mg once weekly selama 4 minggu pertama, kemudian dinaikkan menjadi 0,5 mg once week selama 4 minggu berikutnya, dan apabila belum mencapai target, maka dapat dinaikkan ke 1,0 mg untuk maintenance dose. Kemudian kita observasi untuk melihat respons. Namun demikian, apabila ketika menaikkan ke 0,5 mg telah mencapai target, maka maintenance dose-nya menggunakan dosis 0,5 mg. Sahabat sekalian, untuk memudahkan, ini ada pen dari semaglutide ini. Ada pen yang pertama nih warna merah peach ini. Ini bisa digunakan untuk 4 kali 0,25 mg dan 2 kali 0,5 mg. Jadi ini kalau kita inisiasi 4 minggu, 4 kali 0,25, kemudian dilanjutkan dengan yang maintenance untuk 0,5 mg. Nah, pen yang berikutnya adalah warna hijau ini, digunakan untuk terapi maintenance 1 mg, ya, digunakan 4 kali. Jadi ini untuk 1 bulan, ya. Ya, sahabat sekalian. Nah, bagaimana memberikan semaglutide? Diberikan boleh di sembarang waktu pada 1 hari tertentu dengan atau tanpa makanan, ya. Dapat diberikan di daerah perut, kemudian di paha maupun di lengan atas. Nah, sahabat sekalian, apabila kita lupa karena 1 minggu, jadi kadang-kadang tadi sudah atau belum, kadang-kadang terlupa,
Maka apabila terjadi, katakanlah misalnya Senin ini suntik, Senin berikutnya lupa suntik, maka apabila kita ingat masih dalam 5 hari yang seharusnya, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka kita berikan saja pada hari-hari yang kita ingat dalam 5 hari ini. Tetapi kalau kita ingatnya pada hari Sabtu atau Minggu, maka ya tidak usah diberikan, kita langsung masuk ke jadwal yang reguler. Sehingga diharapkan dapat selanjutnya kita selalu mudah-mudahan bisa ingat. Sahabat sekalian, bagaimana kita melakukan kombinasi atau ya penambahan atau intensifikasi pengobatan? Kalau kita tambahkan pada metformin dan atau TZD, maka tidak perlu dilakukan perubahan dosis. Tetapi kalau ditambahkan pada sulfonylurea atau insulin yang sudah digunakan oleh pasien, maka perlu dilakukan penyesuaian dosis ya untuk mengantisipasi penurunan glukosa darah dan risiko hipoglikemi. Nah, kalau kita menggunakan inisiasi sema dan sulfonylurea atau insulin, maka ini juga perlu dilakukan SMBG untuk memonitor risiko hipoglikemi. Sehingga kalau terjadi kecenderungan atau tren hipoglikemi, maka insulin atau sulfonylurea dapat diturunkan. Sahabat sekalian, bagaimana sema pada populasi khusus? Dilaporkan bahwa tidak diperlukan adjustment dose pada kelompok usia lanjut, kemudian juga tidak diperlukan adjustment dose pada pasien dengan mild, moderate, maupun severe renal impairment, dan demikian juga pada pasien dengan hepatic impairment. Yang kedua, bagaimana dengan populasi pediatrik? Sampai saat ini belum ada studinya pada populasi di bawah 18 tahun, sehingga belum ada rekomendasi pada populasi ini. Dan sema tidak mengalami interaksi obat dengan beberapa obat yang seperti metformin dan lain-lain. Jadi sahabat sekalian, para guru besar, sahabat yang saya hormati, dengan penjelasan atau paparan hasil-hasil studi tadi, maka upaya kita mengatasi masalah mengenai kendali glikemik yang belum baik, semaglutide berhasil menurunkan A1C kurang dari 7% pada 80% populasi dengan sema 1 mg. Nah, yang kedua, masalah obesitas atau berat badan yang lebih, sema dapat menurunkan lebih dari 5% pada sekitar 70% populasi dengan diberikan sema 1 mg. Nah, untuk CV benefit, semaglutide dapat menurunkan ya risiko major adverse event cardiovascular event. Major adverse cardiovascular event, maaf. Dan yang keempat, secara signifikan meningkatkan ketaatan dan kepuasan pasien yang memperoleh sema 1 mg karena diberikan secara interval yang panjang. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, inilah resume yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengelolaan pasien-pasien diabetes kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Wisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam. Jadi rasanya kedua pembicara sebelum ini kita sudah mendengarkan atau saling melengkapi ya dari Prof. Sarono dengan Prof. Imam. Tapi saya yakin walaupun penjelasannya sudah sangat lengkap dan jelas, saya yakin masih ada pertanyaan karena terbukti memang masih ada nih yang tanya nih Prof. Jadi kita langsung diskusi ya Prof ya. Kita masih punya waktu diskusi. Yang pertama adalah dari Dr. Sayuri.
Dr. Sayuri Suni menanyakan kepada Prof. Sarono, apakah ada saran bagaimana cara untuk screening faktor resiko PJK atau ASCVD pada pasien diabetes tipe 2? Silakan Prof. Ini aplikatif banget nih. Kalau kita pengen pakai ini kan supaya mendapatkan manfaatnya ya Prof. Tapi manfaat ASCVD-nya kalau kita nggak tahu pasiennya sudah ASCVD atau belum, bagaimana bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Silakan Prof. Ya sebetulnya pertanyaan itu sudah dijawab. Anjuran pengolahan diabetes yang kita anjurkan harus komprehensif, bukan hanya gulanya tetapi juga yang lain-lain. Tensi, kolesterol itu harus diperiksa untuk pasien diabetes semuanya. Jadi sejak awal pengolahannya justru sejak pre-diabetes di primary prevention plus faktor-faktor yang lain, bahkan primordial prevention sebelum jadi pre-diabetes itu kita sudah juga harus kan terhadap gula, terhadap tekanan darah, terhadap kolesterol yang semua merupakan faktor risiko terjadinya kardiovaskular. Jadi anjuran kita untuk dari awal kita periksa macam-macam itu bermanfaat sekali untuk tahan terjadinya komplikasi. Itu barangkali Mas Imam mau menambah. Baik, terima kasih Prof. Sarono. Ya sepertinya ada di guideline Perkeni ya Prof ya, apa-apa saja yang harus diperiksa di awal, termasuk salah satunya screening untuk kardiovaskular. Mungkin kalau teman-teman yang gampang seperti EKG, lipid gitu bisa ya. Gimana Prof. Imam? Ya saya kira sudah lengkap tadi Prof. Sarono ya. Screening kardiovaskular dilakukan sejak awal. Saya kira itu yang sering harus menjadi prinsip pengobatan pada diabetes. Saya kira itu, Dr. Risma. Ini screeningnya apa saja, Prof? Karena kan teman-teman kita kerjanya tempatnya beda-beda ya. Mungkin untuk teman-teman yang di puskesmas gitu, kira-kira screening yang seperti apa yang bisa dilakukan nih? Ya, pertama kalau untuk kardiovaskular kan tekanan darah nih harus ya. Ya. Tekanan darah nih harus. Kemudian yang kedua yang sederhana dulu nih, Dr. Risma. Pada pemeriksaan fisik kita lakukan evaluasi vaskular sederhana, yaitu meraba. Nah, ya, ini yang meraba pembuluh darah, terutama pembuluh darah di kaki ya, dorsalis pedis maupun tibialis. Ya, kemudian refleks ya. Jadi kalau kita lakukan sederhana, maka itu kita bisa membayangkan bahwa pasien dalam posisi ada hipertensi atau tidak, kemudian ada masalah vaskular atau tidak. Nah, pemeriksaan yang sederhana lainnya adalah tentu evaluasi profil lipid. Ya, tadi sudah disampaikan ininya. Kemudian EKG, saya kira di semua fasilitas itu juga ada. Saya kira itu yang sederhana, Dr. Risma. Baik, terima kasih Prof. Jadi jangan lupa kita dalam tata laksana untuk melihat pasien itu selalu dari anamnesis juga bisa sebenarnya ya Prof ya. Anamnesisnya ditanyakan ada nyeri dada misalnya atau ke arah heart failure, itu juga kita tanyakan gitu ya. Setelah itu baru kita pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang sederhana pun sebenarnya bisa. Mungkin satu lagi pasiennya obesitas atau enggak ya Prof, itu harus ditimbang gitu karena enggak semua datang mau ditimbang. Jadi mungkin obes juga sangat penting diperiksa ya gitu. Baik, terima kasih untuk Prof. Sarono dan Prof. Imam. Saya rasa terjawab ya Dr. Sayuri ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Dr. Novita. Selamat siang Prof. Izin bertanya untuk semaglutide, apakah dapat digunakan sebagai terapi lini pertama selain metformin pada pasien diabetes, baik atau dengan tanpa riwayat kardiovaskular? Silakan, mungkin ini saya Prof. Imam dulu, silakan Prof. Terima kasih Dr. Wisma. Kalau kita lihat pada studi yang sustain tadi, Dr. Wisma, itu adalah dilakukan pada pasien diabetes yang belum terkontrol yang telah memperoleh metformin. Kemudian diberikan sema dibandingkan dengan obat aktif lainnya. Sehingga kalau pertanyaan apakah bisa diberikan pada pada terapi lini pertama selain metformin, ya tentu saja bisa. Ya, tentu saja bisa karena justru studinya memang dilakukan pada pasien diabetes dengan metformin, kemudian dibanding-bandingkan tadi.
Nah, baik dengan maupun tanpa riwayat CV. Ya, kalau ada riwayat CV tentu ini akan membantu karena dia dapat menurunkan sekitar 26% tadi CV risk reduction-nya. Nah, kalau tidak ada CV, ya tentu tetap saja ini bermanfaat karena untuk obesitas, untuk gula darahnya, mencegah kejadian CV yang berikutnya. Saya kira demikian, Dr. Risma. Terima Jadi kasih. kalau boleh disimpelkan Prof pertanyaannya mungkin atau lanjutannya. Jadi sebenarnya ini baik untuk secondary prevention atau primary prevention untuk ICVD-nya? Bisa untuk dua-duanya, Dr. Wisma. Bisa kedua-duanya ya. Jadi untuk orang yang belum tadi ya jawabannya ya kalau boleh saya simpulkan karena untuk yang belum ICVD juga baik, berarti artinya untuk primary prevention juga bisa ya Prof. Sedangkan untuk yang secondary untuk orang-orang yang sudah ICVD itu akan lebih baik lagi gitu ya. Dari Prof Sarwan ada tambahan Prof? Ya saya kira tadi sudah, mestinya sih bisa-bisa saja untuk lini pertama juga boleh-boleh saja, tetapi kan banyak yang harus diperhatikan untuk menentukan ini mulai dengan obat apa dan sebagainya. Nah, guideline sampai sekarang mengatakan lini pertama metformin. Walaupun ada usaha memakai obat lain juga sebagai lini pertama bisa saja. Untuk obat ini, obat GLP-1 reseptor agonis atau aktivator, itu kan juga dipakai untuk non-diabetes juga malah ada yang pakai walaupun off-label ya. Obesitas juga bisa dipakai efek untuk menurunkan atau tidak menaikkan berat badan, dipakai untuk menurunkan berat badan pada orang obes ya. Bisa saja, tapi Baik, terima kasih Prof. Mungkin kalau kita kembalikan kepada algoritma ya Prof. Jadi algoritma dari ADA sendiri juga mengatakan kalau memang dia ada resiko atau sudah established ICVD, itu dipilih pemilihan utamanya memang bukan metformin. Jadi jelas dari sisi algoritma di beberapa perkumpulan atau organisasi itu mengatakan algoritmanya GLP-1 bahkan ditempatkan sebagai posisi pertama positioningnya dibanding metformin. Kalau memang ada ICVD, itu ada di ADA juga seperti itu. Di guideline kita juga di Perkeni ada pesannya di bawah sebenarnya ya Prof ya, yang ada catatan di kotak bawah di algoritma kita itu mengatakan kalau pasiennya ada ICVD, ada heart failure, ada CKD, itu pemilihannya memang GLP-1 reseptor agonis tertentu atau SGLT2 inhibitor tertentu. Jadi boleh jawabannya ya gitu. Jadi boleh bukan metformin selalu yang menjadi pertama, bahkan GLP-1 sudah bisa menjadikan lini pertama. Kita lanjut ke pertanyaan Dr. Ardi. Selamat siang Prof. Izin bertanya apakah semaglutide dapat digunakan sebagai tambahan terapi pada obesitas dan bagaimana risiko hipoglikemia pada pasien non-DM yang mendapat semaglutide? Tadi sudah disinggung sedikit sama Prof. Sarono sebenarnya. Mungkin dilanjutkan aja Prof. Hipoglikeminya gimana Prof kalau bukan diabetes? Ya, tentu karena efeknya ada juga merangsang pembentukan insulin, karbon juga, jadi risiko hipoglikemia rendah. Untuk orang yang non diabetes itu juga harus menjadi perhatian. Nah itu GLP-1 reseptor agonis untuk terapi obesitas juga bukan lini pertama. Ya, bisa dipakai tapi off label sampai sekarang. Lini pertama untuk pengelolaan diabetes adalah lifestyle modification. Kemudian baru kalau mungkin masih bisa dengan very low calorie diet. Kemudian baru obat-obat untuk obesitas GLP-1 reseptor agonis masih bukan obat utama. Ini merupakan obat yang masih off label. Jadi yang pertama kan tidak salah sekarang masih ya, ada beberapa obat baru. Cuma obat untuk penurun berat badan umumnya katakanlah seasonal, ya. Keluar terus booming, tapi sudah itu segera ada efek samping yang bahkan fatal, kemudian di stop, tidak beredar lagi. Masih beredar kalau tidak salah
organ. Baik, Prof. Jadi boleh saja tapi off label dan sebenarnya kemungkinan menyebabkan hipoglikeminya kecil ya, Prof ya gitu. Mendingan pakai lifestyle dulu aja ya, terapi lini pertamanya kalau diabetes metformin, kalau ini lini pertamanya lifestyle gitu ya, Prof ya. Olahraga sama pola makan yang diatur gitu ya, Prof ya. Ya. Kalau Prof Imam gimana, Prof? Hipoglikeminya ada nggak studinya, Prof? Kalau orang pakai bukan diabetes nih, Prof? Ya, di luar memang sudah digunakan ya, Dr. Wisma, tapi kita belum. Di luar tuh ada dosis mungkin 2,4 kalau tidak salah, 2,4 miligram sema digunakan. Tapi ini kita belum ya. Saya kira kalau untuk penggunaan atau kekhawatiran hipoglikemia karena memang risiko hipoglikemianya rendah, maka ini yang penting adalah edukasi. Ya, sekali lagi adalah edukasi. Tapi ya kembali ke Dr. Wisma tadi bahwa yang penting first line treatmentnya adalah modifikasi gaya hidup. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Ya, seperti liraglutide dulu GLP-1 receptor agonis yang once daily itu juga dulunya belum di-approve sebagai anti obesitas, tapi sudah dipakai dan di-approve ya di sana ya. Tapi kalau untuk SEMA ini memang udah di-approve di luar, tapi di kita sampai sekarang lira aja belum di-approve gitu. Saya nggak tahu kalau SEMA ini bakalan di-approve apa enggak sebagai anti obesitas. Lira yang udah lama aja sampai sekarang belum di-approve di Indonesia sebagai anti obesitas. Mungkin juga bisa sebagai anti obesitas karena obatnya lumayan mahal. Jadi untuk membeli makanannya dipakai buat beli obat. Jadi akhirnya nggak makan gara-gara uangnya habis buat beli obat gitu ya. Jadi akhirnya kurus juga gitu. Baik, kita lanjut ya ke Dr. Arif Rahman Hakim. Ada 2 pertanyaan nih, Prof. Yang pertama, jika long acting atau ultra long acting GLP-1 receptor agonis lebih berperan dalam mengatur gula darah puasa dan short acting lebih ke postprandial, apakah penggunaan keduanya bisa digabung? Menarik ya konsepnya gitu loh. Kemudian yang kedua, atau itu dulu deh dijawab deh. Silakan mungkin Prof Imam dulu, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Dr. Arif. Ini mungkin yang dimaksud adalah short acting GLP-1 ya, atau short acting yang GLP-1 yang short dan long digabung karena kan satu fokus puasa, satu postprandial. Nah ini lucu nih, jadi menarik sekali saya pikir nih. Boleh juga pemikirannya, tapi boleh nggak? Pemikirannya logis ya, sangat logis. Yeah. Pemikirannya sangat logis. Hanya saat ini belum ada studinya, Dr. Wisma. Belum ada studinya antara yang long acting GLP-1 analog dan short acting GLP-1 analog. Yang ada kan short actingnya GLP-1 analog dengan basal insulin yang analog ya, bukan yang GLP-1. Nah, kalau ditanya apakah bisa ya tentu secara teoritis ini bisa karena memang kerjanya beda. Hanya selama ini kita mendapatkan pemahaman bahwa kombinasi obat satu dengan obat lain itu menggunakan kombinasi dengan mekanisme kerja yang berbeda. Nah, mekanisme kerja pada pasien ini, pada penggunaan 2 GLP-1 analog reseptor ini, mekanismenya kurang lebih sama, ya. Hanya memang sasarannya yang satu pada puasa, yang satu pada postprandial. Secara teoritis saya kira ini bisa, hanya saya belum bisa menjawab karena memang belum ada studinya. Ya, baik Prof. Kalau kita kembalikan ke konsep sih mestinya nggak boleh ya Prof ya, karena dari 2 golongan obat yang sama. Saya nggak kebayang mualnya kayak apa ini, karena kalau satu aja banyak juga pasien-pasien yang dulu ya waktu menggunakan lira itu akhirnya drop karena tidak kuat dengan efek sampingnya. Saya belum kebayang kalau digabung dua-duanya ini jadi satu gitu, mungkin efek sampingnya yang kita tidak harapkan. Secara konsep 2 obat satu golongan mestinya nggak boleh, tapi secara logika tadi Prof Imam bilang harusnya itu menarik juga untuk digabung gitu ya. Kalau Prof Sarono gimana Prof? Ya, kalau yang sama, saya kira kalau GLP-1 reseptor agonis yang panjang dan yang harian, ya itu tidak rasional. Dulu dikatakan GLP-1 reseptor agonis yang liraglutide atau yang short acting itu yang dituju adalah postprandial.
karena dia kerjanya tidak sepanjang hari. Jadi yang dituju adalah postprandial. Tapi kalau yang panjang, tentu yang dituju untuk ininya untuk kontrolnya adalah yang fasting. Kalau digabung yang sama, saya kira tidak terlalu. Baik, jadi untuk sementara Tetapi jawaban kita jangan dulu ya, Prof. Tidak, ya, bukan jangan, malah tidak ada gunanya, ya. Sudah menemukan yang panjang kok pakai yang pendek lagi. Kecuali tadi penggabungan insulin basal dengan GLP-1 reseptor agonis. Itu kalau yang waktu kerjanya berbeda, itu kan suntikannya tidak boleh sama, ya, tidak boleh jadi satu botol, berbeda tempat suntikan, bahkan dekat pun juga sebaiknya tidak. Tetapi kalau kerjanya sama, itu bisa dikerjakan, berikan dalam satu botol. Jadi misalnya indeks itu kan harian gitu ya, tapi satu hari. Dengan lira yang satu hari. Kalau digabung jadi satu, dalam satu tempat, ya enak ngatur dosisnya. Tapi kalau yang satu panjang, yang satu pendek, ini misalnya iklar liksi. Ya, iklarnya panjangan dengan liksinya tidak terlalu panjang. Susahnya pada waktu mengatur menaikkan dosisnya. Atau pada waktu mengganti yang kemarin kemukakan oleh Dokter Mandari, pakai yang kuning dulu. Kalau kuning pakai hijau. Kalau pakai hijau nanti dosisnya harus dikurangi basalnya begitu. Itu kan karena soal dosering. Nah, tapi kalau sama-sama kerjanya sama, itu doseringnya kan tidak berubah sama. Jadi bisa yang basal long acting insulin dengan yang long acting GLP-1 reseptor. Baik, Ya. Prof. Itu saya kira usulan saya. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau bicara mengenai gula darah puasan postprandial, udah ada pilihannya kok ya. Kita udah punya juga gabungan antara insulin dengan GLP-1 reseptor agonis gitu. Nah saat ini kita udah ada beberapa pilihan. Nanti ke depannya juga ada nih. Tadi Prof udah nyinggung juga ada Ideclira, ada Isodexema yang once weekly. Kalau Ideclira yang once daily. Sementara di sini juga kita udah punya tadi yang Prof sebutkan ya, ada Iglardixy itu juga sudah ada. Jadi mendingan pakai itu aja deh ya, daripada kita pakai GLP-1 dua-duanya. Baik, mungkin kita dua pertanyaan terakhir mungkin ya Prof. Tadi belum selesai ini pertanyaan dari Dr. Arif ya. Yang kedua pertanyaan beliau adalah bagaimana mekanisme penurunan gula darah yang cepat bisa memperburuk retinopati? Dan adakah patokan kapan disebut penurunan gula yang cepat? Dan dari segi waktu atau dari segi kadar gula darahnya maksudnya. Jadi maksudnya cepat tuh dilihat dari sisi waktunya atau dari kadar gula darahnya yang begitu cepat. Mungkin Prof. Imam ya tadi yang menyebut-nyebut soal retinopati pada semaglutide. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan tidak mudah nih, Dr. Risma. Iya, Prof. Baik. Memang dilaporkan pada studi CVUT SEMA itu terdapat retinopati 3%, sementara pada kelompok yang placebo 1,8%. Jadi kemudian diduga bahwa retinopati ini disebabkan karena proses penurunan gula darah seperti terjadi pada penggunaan insulin. Karena pada penggunaan insulin itu terjadi juga situasi yang kurang lebih sama. Tetapi mekanisme bagaimana menimbulkan retinopati pada penurunan gula darah ini masih belum dapat dijelaskan secara lengkap ya. Salah satu spekulasinya adalah perubahan ini apa? Kalau gula darah tinggi menjadi rendah itu perubahan dilusi menjadi karena dilusi ya, jadi dari hiperglikemia
yang lebih pekat, kemudian menjadi gula darah tiba-tiba merendah. Ini masih spekulasi, tapi kita belum dapat menjelaskan secara detail bagaimana kaitannya antara penurunan gula darah dengan risiko retinopati. Mungkin nanti mohon bantuan Prof. Sarono atau Dr. Wisma yang mungkin sudah pernah membaca terkait dengan itu. Baik, Prof. Saya Tapi kira itu. mungkin kita ingatkan kembali ya, Prof, bahwa datanya semaglutide itu sebenarnya bukannya penggunaan GLP-1 reseptor agonis ini bisa memperburuk atau menimbulkan retinopati ya, Prof, tadi ya. Karena ternyata kan pasien-pasien yang dapat semaglutide ini 83,5%-nya memang sudah retinopati sebelumnya gitu. Jadi mungkin jangan mispersepsi bahwa dengan penggunaan semaglutide ini akan meningkatkan resiko orang menjadi retinopati karena setelah dianalisis bukan seperti itu gitu ya. Kalau Prof. Sarono sendiri gimana, Prof? Kenapa gula darah turun cepat itu kok jadi retinopati gitu? Langsung saya tidak terlatih dulu. Jadi kita lihat bahwa terjadinya retinopati itu bukan hanya dari gulanya, ya, bukan hanya dari efek-efek yang sistemik, ya. Efek lokal juga banyak yang menyebabkan retinopati. Jadi kalau tadi sudah ada sebelumnya, tentu tidak bisa. Tapi bisa juga misalnya kendali gula sebelumnya yang sudah tidak baik, itu kan memberikan efek pada jaringan-jaringan di retina juga. Mungkin bukan karena advanced glycosylation end product yang juga jadi tetap ada, tidak segera memulih kalau gulanya menjadi baik. Kalau terlalu cepat itu saya kira menjadi agak berbeda lagi, pengaruhnya bukan melalui tadi advanced glycosylation end product, tapi kemudian kalau terlalu cepat rendah, apa kemudian sustain rendah? Biasanya kan enggak juga. Jadi kalau rendahnya sendiri, yang hipoglikemi sendiri dalam waktu dekat, memang pengaruhnya banyak sekali. Tapi kaitannya dengan retina, saya tidak terlalu jelas ya. Tapi kemudian biasanya kan rendah, terus kemudian naik lagi, kemudian naik lagi. Sedangkan efek jelek dari gula terdahulu itu masih ada. Saya kira dari saya itu aja bahwa faktornya bukan hanya faktor sistemik, tapi banyak sekali faktor lokal yang menentukan terjadinya. Baik, Prof. Ya, memang ini rasanya masih perlu banyak penelitian ya. Apakah memang penurunan gula darah cepat itu memang langsung atau seberapa besar perannya sebenarnya dalam memperburuk atau menimbulkan retinopati yang baru pada pasien-pasien diabetes. Baik, ini kalau boleh kita selesaikan saja untuk dua lagi, dihabiskan aja pertanyaannya boleh ya, Prof, ya, nggak apa-apa ya. Kita keuntungan di sesi terakhir gitu, kita boleh nanya yang banyak boleh gitu ya, karena kita sesi terakhir. Baik, dari Dokter Ira nih, dari Dokter Laurencia. Pasien laki-laki 70 tahun, HbA1c 7,5 dengan insulin IDEC-AS 2 kali 60 unit ditambah aspart 1 kali 30 unit. Nah, besar ya dosisnya ya. Bila mau menambahkan semaglutide once weekly, bagaimana pengaturan dosis insulinnya? Dengan eGFR pasien ini adalah 60 dan BMI-nya 29. Mungkin saya tanya ke Prof. Imam dulu nih karena penggunaan soalnya. Silakan, Prof. Jadi pasien dapat IDEC aspart dan aspart ya? Iya, Prof. Jadi mungkin dapat Rizodec dan dapat Novorapid nih berarti. Oh iya. Iya. Rizodec dapat, oke. Baik, jadi bila mau ditambah dengan sema, bagaimana pengaturan dosis insulinnya? Ya, saat ini pasien usia 70 tahun, HbA1c 7,5% ya. Iya, betul, Prof. Ya, baik. Jadi pertama usia 70 tahun dengan A1C 7,5%, saya kira kita sudah mendapatkan ya moderate lah ini target ya A1C. Saya kira kita tidak, menurut hemat saya, kita tidak atau belum perlu melakukan modifikasi untuk menambah obat lain dari yang sudah regimen yang sudah diberikan. Ya, kita tidak perlu agresif pada usia 70 tahun dengan A1C ini. Saya kira
itu Dokter Wisma. Kalaupun istilahnya ingin menambah, ya tentu kita harus sangat berhati-hati, khususnya untuk yang kerja pendek yang perlu disesuaikan lebih dulu. Saya kira demikian, Dokter. Mungkin maksudnya untuk obesitasnya kali ya Prof ya, karena BMI-nya 29. Kalau untuk gulanya sih kayaknya kita sudah happy ya Prof dengan 7,5 nih HbA1c-nya untuk umur 70 tahun penggunaan insulin setinggi ini. Kayaknya untuk obesitasnya mungkin Prof maksudnya. Sebentar. Ini BMI-nya 29 soalnya Prof. BMI 29 ya. Ya. Oke. Ya. Ya, kalau memang niatnya untuk di sana, saya kira bisa diberikan. Tapi yang perlu disesuaikan adalah dosis Insulinnya Prof. Insulin aspartnya diturunkan dulu. Ya. Saya kira itu, Dr. Risma. Ya, memang untungnya kita kalau mau pakai semaglutide kan juga selalu dosisnya kecil dulu ya, Prof. Jadi ini bisa masuk pelan-pelan dosis kecil, tetapi si ADEKAS dan aspartnya bisa kita turunkan bisa sekitar 20% dulu. Biasanya seperti itu kira-kira ya, 20 sampai 30%. Tapi karena semaglutide-nya itu dosisnya juga mulainya pelan, saya rasa bisa diturunkan 20% dulu. Kecuali pada ongoing-nya memang suka terjadi hipoglikemi, kita bisa turunkan sampai 30% sebelum memulai semaglutide-nya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya Prof ya dari Dr. Gunawan, untuk pasien dengan insulin glargin namun gula darah masih tinggi, jika ditambahkan obat seminggu sekali ini, apakah dosis obat ini bisa tetap dimulai dari 1/4 mg, jadi 0,25, dan apakah insulin glargin bisa diberhentikan? Jadi saya nggak tahu nih maksudnya udah terkontrol, belum terkontrol, jadi gulanya masih tinggi, makanya apa perlu diturunkan glarginnya atau bahkan bisa di stop saja? Silakan mungkin dari Prof. Sarono dulu boleh. Oke, tadi mengomentari yang tadi juga ya. Silakan Prof. Yang tadi kan sudah ada pakai insulin, sudah agak lumayan, tapi ingin lebih bagus lagi untuk berat badannya. Jadi memakai efek semaglutide untuk menurunkan berat badannya. Ya, kalau saya ya boleh-boleh saja, tapi prinsipnya kan mengubah atau menambah itu nggak perlu langsung tinggi-tinggi. Mesti kalau mau mengurangi atau mau menambah, tambah aja semaglutide juga boleh-boleh saja, tapi dosis yang paling rendah. Atau kalau mau hati-hati lagi, tadi dosis yang ASP ataupun ASP-nya itu dikurangi dulu. Ini kacau lagi, padahal kalau ini sudah lumayan. Kalau nambah mulai dengan yang ini enggak kurangi lebih enak. Itu menurut saya. Ya, kemudian yang kedua juga sama. Ini belum baik lalu menambah. Kan prinsipnya selalu mulai dengan yang dosis yang rendah supaya tidak hipoglikemi. Jadi dalam hal ini penambahan semaglutide juga memakai dosis yang paling rendah. Kemudian efeknya kan lihat bulan barangkali kan. Ya, 1 bulan baru dilihat, kemudian nanti baru karena prinsip cut low, go slow masih tetap berjalan untuk terjadinya hipoglikemi. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau penggunaan semaglutide ini, kalau kita baru mulai bukan hanya hipoglikemi yang memang selalu kita harus perhatikan, tetapi juga efek mualnya dok. Jadi kalau mau mulai apapun GLP-1 reseptor agonis selalu harus mulai dari bawah, karena memang kita nggak bisa mengantisipasi semual apa pasien ini bisa menahan gitu ya. Jadi kita selalu harus mulai dari dosis kecil untuk masalah efek sampingnya. Baik, saya rasa semua pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Sarwono dan juga Prof. Imam. Saya rasa teman-teman sudah semakin terbuka mengenai obat yang mungkin belum terlalu familiar ya, karena memang baru beberapa tahun terakhir, apalagi yang seminggu sekali, masih baru sekali buat kita-kita ini. Jadi terima kasih. Saya kalau boleh tutup sedikit, jadi semaglutide atau once weekly obat-obat yang once weekly GLP-1 reseptor agonis ini ternyata bisa memberikan keuntungan salah satunya dengan cardiovascular benefit dengan superior untuk efikasinya. Dalam arti tadi dikatakan oleh Prof. Imam,
4 dari 5 pasien-pasien yang menggunakan GLP-1 reseptor agonis ini atau yang semaglutide ini itu bisa mencapai HbA1c di bawah 7. Kemudian juga 3 dari 5 itu bisa mencapai penurunan berat badan lebih dari 5% ya. Dan ini yang kita pengen sekali tentunya superior dalam menurunkan kardiovaskular sampai 26% dan juga signifikan dalam masalah convenient ya. Kita tahu itu masalah yang penting buat pasien harus nyaman dulu dan ini akhirnya ujungnya meningkatkan adherence dan juga satisfaction atau kepuasan dari pasien sehingga kita harapkan memiliki kontrol gula darah yang lebih baik. Saya rasa itu kalimat terakhir dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih buat panitia, terima kasih Prof. Sarono, Prof. Imam dan juga teman-teman yang masih hadir dan tentunya kepada PT Novo Nordisk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.